dia harus presisi untuk mainin bouncing ball-nya. Dia tetap glue ya. Ini gak mau kalah matchup banget nih. Karena ya balik lagi, Cars penting banget untuk nanti bisa memenangkan early objektif. Gimana dengan Povius? Povius ya? Tim fight-nya bakal berat gak sih kalau ada Povius? So far ada Granger sih. Dan mungkin nanti Ukir bakal bawain hero yang lebih punya damage mungkin. Oke, berarti kalau gitu ambil XP badan aja nih. Nah ya, Hilda. Lebih baik kayak gini, biar ada yang bisa buka screeningnya aja sih. Minimal ngebukain ruang buat Albert dan juga Ki masuk. Sama satu lagi, minimal juga nggak di-pick sama Afro. Bener juga sih. Iya, minimal nggak di-pick sama Afro, di pick. Fanny nemenin, Fanny ditemenin Hilda farming sih bete ya. Kayaknya dipaksa Khalid lagi gak sih, Be? Jangan sih. Iya, maksudnya diarahkan. Ya kalau dipaksa ya mau nggak mau ya. Atau Karena ya udahlah. option hero-nya habis kan. Baxia Roman Fredrin jungle lah. Wah itu agak sedikit overkill, tapi mid laner-nya harus benar-benar punya damage yang bisa ngimbangin Lunox. Mid lane-nya Cicilion. Wah, late game banget tuh Late mainnya. game banget, late game. Late game ya, nyari Fanny ya. Sampai sejam. Tapi ya, Dia dan Gatot Kaca ya. Dia butuh stun pasti juga kan. Seenggaknya Fanny ada yang berhenti nih. Nganderin dari rodanya Baxia kayaknya bakal susah banget kena. ini Navi cuma main bareng sama Granger sih jatuhnya. Lagi ya, hyper carry lagi ya. Hyper carry lagi. Ini CV once dia ketangkap lagi ya, kita kayak ngulang game yang pertama aja. Ya, ditambah lagi kan yang sekarang agak sedikit berbeda. Tidak sekuat itu di late game-nya, tapi snowballingnya akan sekencang itu. Iya. Solas pick. Ini Lunok masih ada di mid ya, kita asumsikan masih di mid. Berarti goalnya dia bisa cari match up juga ke arah Granger kalau mau. Atau mau main fighter jangan-jangan. Fighter? Ya, buat kasih elemen kejut juga mungkin. Udah ada Hilda main early. Oh Jeep, Lunok's goal berarti. Goblin berarti kan. Dia cari utility di mid ya. Wah tapi ini lawan matchup yang menarik ya untuk melawan Lilia. Iya. Jadi mana Lilia sendiri dia punya Black Shoes. Kita tahu sendiri juga kapasitas dari Lilia di early game, landingnya dia sangat kuat. Diimbangi sama Yves bisa. Cuma kalau kita ngomongin soal freeze lane, emang Lilia lebih diunggulkan sedikit. Karena dia udah langsung bisa mainin kan Angry Gloom-nya dia. Tapi kira-kira gameplay ranked gila bisa keluar gak di sini? Apa tuh? Lunox Sky Wizard. Gak ada masalah sih selagi di gold lane kan. Iya, Kan kalau ada kewajiban buat bikin glowing soalnya. Kalau space-nya ada juga ya silakan aja, nggak ada masalah. Cuman yang menarik ini permainan otak banget sih dari Coach Min ya. Dia ngeliat Lunox jadi match upin dengan Lilia, dia match upin balik dengan Yves. Iya. Lunoxnya dipindah. Oke. One last point untuk EVOS bisa menuju ke peringkat yang selanjutnya. Tapi Navi tidak akan melepaskan kesempatan untuk road to playoff. So Epiel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the legend of the legend. Ya ini pembuktian ya. Dengan Baxia keduanya Ando Ryu, apakah memang bisa? Kalau memang nanti tiba-tiba rotasinya lancar, gue rasa sekarang kalau damage-nya lebih pasti. Karena Granger dibandingkan Bruno, Yes. ya lebih ke finisher, enak ke Granger. Betul? Ya ada Sky Pierce juga kan, jangan lupa. Itu signature item lah buat sekarang, terutama buat Granger. Nah, late game nanti ada War Axe, dia puas spellfam-nya. Makanya siapa tahu nanya akan ada kira-kira gameplay ranked gila gak nih dengan Sky Wizard di bawah Diadu ya, diadu. Iya. Oh, Fanny-nya Albert, King Kong style, Emil Factor. Wah ini dia Pakai Swift ya. Oke, Iya. biar dapat farming. Enggak, Emblem Factornya itu loh yang bikin beda dari Fanny gue rasa cuma di emblem dasar. Karena Emblem sisanya dasar. akan sama. Iya. Iya. No. Impurage beda sih memang untuk farming. Kalau misalkan ngomongin soal farming ya bagian Impurage yang oke, ada Swift juga untuk mempercepat farming dia. Karena dia nggak mau kalah nih dari segi dapetin level 4, apalagi lawannya Baxia. Wah, tapi tunggu dulu, Be. Ini Baxia aja dengan pattern assassin nih, Be. Ya, nggak kayak tadi ya. Apa karena Fanny ya? Mungkin karena Lilia juga nggak sih? Kayak tadi kan Zuxin kan, jadi bisa agresif di early game. Kalau buat sekarang kan pakainya Lilia, jadi butuh level 4 juga. Oke, surprise! Heavy berbeda now di depan sana memilih untuk mundur terlebih dahulu bagi Flicker. Setelah didapatkan informasinya, hampir saja kita lihat ada kue ulang tahun di atas untuk CV. Tapi nampaknya masih memiliki dengan adanya Flicker membuat dia selamat. Tapi pertanyaannya satu, ketika level 4 nanti Erlannya, apakah dia masih bisa survive? Ya karena bisa jadi ditabrak juga kan. Sementara bagian betul. Oke, Afro menutup jalan dari seorang KY mundur Flicker for defensive dengan seluruh informasi didapatkan pertukaran 2 Flicker. Dan tentu kali ini Andorio wajib banget dapetin, beda sama kasus yang tadi. Oh iyalah, ini assassin lawan tank jungle ya. Kecuali mungkin Afronya gagal untuk melakukan screening. Berapa tuh? Oh, tapi Albert!
Retribution terlalu berani. Albert kita lihat memang barteringnya menuju ke arah purple buff, tapi kalau tadi Albert dapat dan Albert kondisinya terkena dari Avatar of Guardian, mahal banget nih. Ya, cuma bisa bilang nice try sih tadi. Karena ya dia udah coba yang terbaik gitu kan. Adu retri. Cuman mungkin keluar dari range sehingga retrinya nggak bisa dikejar juga. Atau dia perhitungkan memang di purple-nya biar nggak ditabrak. Sementara untuk kill belum ada loh. Atau dia cuma mau dapetin turtle dengan kalkulasi steel cable. Ya pressure aja. Ya pakai pressure aja. Dia lebih ke biar nggak ditabrak sih purple-nya. Biar nggak ada kejadian dapetin turtle, nextnya lanjut ke purple. Oh iya, biar nggak double snowball ya. Turtle dan juga purple. Tapi buat kita lihat sekarang dengan adanya tempo yang lebih menurun ya dibandingkan dengan game yang pertama. Padahal udah bisa naik nih harusnya buat sekarang temponya. Navi pegang turtle. Shive sebentar lagi pegang flicker. Mereka udah bisa memperhitungkan nih target mereka mau kemana? Ki kah? Swallow kah? Atau ngekat Albert nih? Karena belum kelihatan dari tadi di bagian EXP juga masih yang kayaknya tenang-tenang aja. Dapat. Ya sama-sama dapat masih ya. Aman. Flicker. Kalau gue lihat Swallow ini memang agak cukup aktif mengeluarkan flicker karena ada positioningnya agak cukup offside, tapi KYY terkena first block di menit yang ketiga oleh Afro, tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Ukir. Ini tidak bisa dibohongi, Lim. First blood ya. Yang senang satu arena. Iya. Tapi Andoriu, Tapi lihat Andoriu bakal coba dipasar dan satu point kill akan mendapatkan oleh Randy. Mendengar pelan dari Brave Fighters. Berhasil mendapatkan Albert dan ternyata agak cukup unik. Dengan Albert yang tumbang ternyata yang bersorak-sorai dari posisi kiri nih. satu arena. Satu arena Pak. Tumbang di posisi purple buff. Sebenarnya agak sedikit rugi untuk Fanny. Untuk Fanny. Cuman masalahnya udah spawn lagi. Gak ada masalah jadinya nih. Ya tapi jujur ya inilah keseruan yang hadir di MPL Arena langsung. Karena kita bisa menyaksikan bagaimana ambience yang begitu intens dari kedua super fans. Atau kayak bakal di skip bentar ya. Atau bakal di kontes nih. Oh di kontes, ini di kontes. Albert mau coba dapetin ke arah para pembuffnya terlebih dahulu. Dan di depan sana lihat Albert Tracer dikeluarkan Avatar Guardian 40 Massive dikeluarkan untuk sosok dari Afro. Tapi nampaknya kalau coba untuk berhasil melakukan point kill. Albert di belakang sana. Langsung ada Rain yang terperangkap tapi reward manipulation menutup jalan Andoriu untuk bisa pulang mundur ke arah belakang. One last hit. Sky Pacer from CV. Oh, Swallow tapi Swallow di depan sana yang tertek dan membuat Erlan tidak bisa ada perlindungan sama sekali. Kalau nggak ada Swallow, jujur Erlan nggak bisa melindungi siapapun di depan sana. Iya. Ini posisinya mid-nya utility ya. Yes. Jadi nggak punya burst damage yang pasti. Dan ingat loh, kalau kita ngomongin soal Swallow, tadi dia udah di trigger untuk flickernya. Jadi Iya. once dia ngebuka reward manipulation, dia nggak bakal punya escape. Dan sekalipun bakal dikejar, ini pengejarannya banyak. Ingat loh, ada Ukir, dia bisa kejar juga, nggak slow effect. Andoriu dikejar sama Roda gila loh nanti. Makanya Rogil. Dan untuk game kita by GoPay, Yves menjadi most pick hero dari Swallow. Oh iya. Dia sering banget pakai Swallow. Udah 50 kali pick. Buset. 54% win rate ya. Menarik dari Swallow. Oke, bakal coba dipasang dari depan sana. Ukir mencoba dengan flicker 40 Massive dikeluarkan ke Tectonic Charge. One last hit dari Albert pun tidak mau ditutup dengan point kill dari Retribution dan Swallow. Flicker 40 defensive dikeluarkan di block from KYY. Body block yang sangat baik dengan flicker dari Hanky. Wow, sampai dengan spell yang dibuka demi menyelamatkan Swallow. Ini teamfight yang akan terus dibuat. Sekarang purple-nya mulai di-invade. Ditutup jalurnya oleh KYY. Menerbaskan dari tim EVOS, mereka harusnya mencoba untuk melakukan sedikit team fight. Tidak akan melepaskan kondisi dari Albert. Kehilangan karena purple buff yang dimiliki dari Albert ini sangat penting. Tapi nampaknya di sana perpasukan dari tim EVOS, mereka tanpa ada retribution yang menandakan kontes masih possibility terjadi. Dan ini mainin timer ya, karena lihat deh, purple buff-nya itu di freeze di bagian dari Navi. Jadi emang tujuan mereka pengen banget invade nih next untuk purple buff-nya. Kalau Navi dapetin turtle-nya lagi, EVOS harus bisa recover berlima bahkan kalau bisa di area purple-nya Albert. Karena Fanny tanpa purple buff repot banget. Gak aja pancing retrinya juga ya di turtle. Itu dia. Fanny tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Tak berdaya. Apipi. Api, ya, oke, tapi turtle dulu ya. Kita akan lihat setup yang rapi banget. Ditabrak kan? Tectonic Charge dikeluarkan bersama reward manipulation tapi mendapatkan flicker for defensive membuat dari Ukir bakal coba ter-take down CV menjadi target kedua dari Albert. Dengan Albert berangkat no way Sky Missile. Malah di tangan para pasukan dari tim Navi kali ini ter-take down double kill from CV. Headshot tadi terakhir. Tembakan yang menuju ke arah Erlan. Sebenarnya udah bagus banget loh tektonik dari P-nya. Tapi masalahnya Albert udah
kehabisan bensin tadi di depan. Betul. Dia dapetin semuanya dipakai untuk dapetin ukir. Dan tidak, bahkan kalau kita lihat di depan sana, semua tim fight-nya itu bagus. Cuma problemnya adalah Randy yang memang Hilda bukan pakai damage yang besar gitu loh. Ya, ditambah 3 ultimate, lo inget ya? 3 ultimate buat ukir. Tectonic Charge, Cutthroat, Renewable Manipulation. Semuanya buat ukir. Swallow pun gak mengincar ke bagian kanan kan tadi. Betul. Ya. Jadi ya mau gak mau Shiva-nya bakal bebas. Dan kalau kita ngomongin Albert, targetnya cuma satu. Cuma bisa satu. Cuma bisa satu buat sekarang ya. Oke, tapi Randy bakal coba dipaksa dengan Prefectus damage yang terlalu besar. Untuk ke belakang, Randy bakal coba di-takedown KI di depan sana dan Power of Retribution. Gagal untuk mendapatkan Under Ryu. Avatar of Guardian berhasil mendapatkan KYY. Dan Swallow hanya bisa menghindari damage yang diberikan dari CV. Evo Erlan? kali ini dalam bencana. Erlan, Order Billions tidak ada kembali dan bahkan ter-takedown. Ya, nggak sempet bahkan Ode Brilliance. Bagus banget dari Anduri, rodanya nggak usah ditabrak. Dia nunggu afronya deket biar ada chain stun Iya. dengan unbreakable. Jadi ya efek CNCC yang akan merepotkan. Tapi kan efek selanjutnya dari ukir. Selesai dengan Glowing Wand dan sekarang Malefic Roar. Shiva akan lebih menggila dengan Sky Pierce Evac. Siapa Yang tentunya ini udah pasti ya, mau itu Randy, mau itu Ki, udah bisa di meltdown nih, tembakin semuanya. 30 loh. Kayaknya bisa ngepanis ini. Stacknya 30 loh. Iya tuh dia. Oh, ganking yang akan dicoba lagi. Ukir show di bagian bawah. Oke, bakal coba dilihat Albert bermain dan berdansa di depan sana. Mr. Cable nggak apa-apa, mekanik uzur, it's okay, no problem. Wah. Nah, Kalau kata EVOS fans ini nyolok mata kan. Kalau miss dikit nyolok mata kan. Aduh, gitu ya. Aduh, iya. kelilipan jadinya. Lipat, benar. Cuman ya untuk Fanny ketika nggak ada power buff, ya itu tadi tugas itu. Manjangin lane. Repot jadinya. Buat sekarang kan itu nanti purple buff di freeze. Udah pasti bakal invade. Dan sekarang cuma tinggal nungguin waktu aja karena mainnya bakal ada di area Lord dan Albert. Nah, Zong kan pas mencoba untuk mengaktifkan lagi purple buff dari Andori. Yes. Karena temponya akan patah jadinya. Karena udah di setup nih dari Purple. Mungkin teman-teman dari Voice juga udah tahu. Oke, Purple kita bakal rame nih. Udah pasti. Harus berlima sih. Harus berlima dan Oh, bahkan dicoba. kalau ngomongin retribution, Oh, dapat. Albert Oh. dapat kali ini. Dipaksa. Dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat retribution, tapi Albert yang mendapatkan hasilnya. Ya, dulunya keluar dari retri. Sementara Lord di setup. Ini cukup berani loh. Nami mereka nggak punya retri juga. Tapi feeling gua ya, kalau Randy mau main ke arah belakang, dia cukup ganggu aja. Ya cukup kayak gitu aja, itu udah enough. Nah, ketika pada fokus ke arah Randy dan target menuju ke arah CV, Flicker for defensive telah dikeluarkan dua defense yang berbeda. Albert targetnya menuju ke arah CV, membuat Swallow kali sendirian dan bahkan Ukir menjadi target utama mereka. Memang ter-takedown, tapi jangan lupakan Erlan. Kali ini tidak ada calon untuk pulang. Albert memilih untuk mundur ke arah belakang, diberikan dia harus kehilangan dirinya juga. Dan itu dia, satu Lord yang sangat berharga di tangan dari Andrew. Wah, ini semua tentang Kars sih. Masalahnya yang ngezoning adalah Kars. Kars punya damage. Sehingga ya mereka tahu nih siapa yang harus diwaspadai. Albert udah ngezoning mati-matian tadi ke arah CV. Iya. Tapi ya balik lagi Ki juga misinisiasi tadi. Sehingga tectonic charge-nya nggak maksimal karena flickernya hanya 2 detik saja baru aktif. Dan itu yang mungkin miss dari EVOS. Oke, tapi dengan posisi kali ini Randy terlalu banyak damage yang telah diterima, tapi Randy menjadi target utama. Tapi dengan win of death ke depan sana, nampaknya Albert terpuduk ke belakang dan langsung melindungi CV. Dengan bahkan Apro mengeluarkan revitalize-nya. Ya, space yang diberikan tadi oleh Albert. Seenggaknya bisa buat Lord bisa di clear. Di bagian top lane nih masih ada passive holy defense-nya juga masih ada. Harusnya EVOS masih cukup tenang. Oke, tapi ini mungkin kasusnya kita bisa melihat di game sebelumnya. EVOS memang under, tapi kalau ngomongin game sebelumnya mereka masih punya marksman. Mereka masih punya marksman, tapi kali ini mereka gold laner magical. Walaupun dia punya high ground, kondisinya berbeda. Lihat sih high ground-nya sekuat apa karena mid. Mereka akan coba. Tapi lihat menangkap karena Randy tidak ada jalan terpulang dengan Brave Fighters yang dimiliki dan Randy kembali menjadi tumbal point kill. Randy kembali menjadi Sky Piercer yang mengaktifkan CV agar lebih kuat lagi. Wow, Randy udah benar-benar gak punya kuasa di sini dengan item pecahan yang mereka miliki. Makan Randy-nya. Bahkan Randy-nya. Bisa jadi opsi juga. Apalagi tadi kami udah bilang kan. Ada Granger, ada Lydia juga. Kepegang pasti. Kepegang ya, slow evac. Tambah lagi makan depan udah pasti bakal jadi target yang cocok banget. Iya, karena Randy akan dijadikan ASM. Apa tuh? Automatic Sky Piercer Machine. Wow. Baru lagi tuh. Dari pengoji. Kita terus. Bukan ATM. Beda. ASM. Karena nabungnya kan nabung Sky Piercer kok. Wait. Perbedaan gold udah mau 10.000 nih. Nah, deket ya temen gue Albert. Albert mundur ke arah belakang berbahaya kalau ketangkap unbreakable Albert. Gak boleh ter-takedown. Dengan
dengan kondisi seperti ini, tidak ada Albert, laning phase-nya akan berantakan. Ya, satu-satunya power dari EVOS sekarang adalah Farlane. Karena menurut gue nggak ada matchup yang pasti. Kalau 1 lawan 1 sama Albert itu bakal berat. Seandainya bisa defense pun, ya untuk Albert kayaknya nggak bisa. Atau mereka harus trapping. Mereka bawa 2 hit stun. Orange buff kembali tabrak. Atau nggak waktunya terlalu banyak. Kita lihat Albert di sini. Mau tidak mau dia akan coba mendapatkan ke arah orange buff-nya terlebih dahulu. Karena dia nggak bisa untuk dapetin pakai retribution. Karena purple-nya muncul secara bersamaan. Wah, timingnya buruk banget ya. Timingnya buruk ditambah lagi. belakang, Kali ini Andoriu. lihat di belakang sana. Andoriu bakal coba untuk menutup jalan berpasukan dari tim EVOS. Buat manipulasi menutup jalannya di sana. Dan akankah ada satu momentum KYI di depan mata. Informasi didapatkan oleh CV. Tapi lihat Albert terperangkap dan flicker pro defensive untuk ready. 2 tim pada terpecah belah. Flanking yang gagal dari KYI. Karena KYI tahu. Sekalipun gue masuk pakai tectonic charge, gak ada yang bisa following up. Iya, kena sih kena kalau memang tadi mau. Tapi follow up-nya itu. Belakangnya di zoning habis-habisan. Yang nge-zoning sekarang tuh bukan Cars doang. Ukir. Iya. Karena tadi lihat ya, Swallow buka kotak dari manipulation, dia tutup. Itu dia, tapi Lord ini bakal coba untuk diinisiasi juga bakal coba diambil. Nggak bisa. Apa retribution Nggak bisa. sebetulnya? Aman. Masih bisa didapatkan Lord untuk Navi. Oke, Sekarang nggak ada. coba lihat Kalau Albert ya. defense loh. Coba lihat Albert ya. Harusnya Albert dapat purple. Oh no, dia tutup yang kecilnya Freeze. dulu. Yang Tadi kecilnya di doang, freeze. iya di freeze. Dan ini yang bakal repot kan buat Fanny. Cuma bisa ngelakuin landing jauh aja buat sekarang. Dan berharap wave dari Navi itu kedorongnya cuma di 2 wave aja. Iya, the best thing yang bisa dilakukan Albert. Definisi gawe. Iya itu resikonya kalau Fanny diambil power buff-nya. Tapi ya kalau lihat dari dobrakannya Navi. Wow, 10.000 diamond. Langsung aja. Scan. Ayo handphonenya mana? Handphonenya keluarin yuk sekarang. Dapat diamond ya. Hanya untuk 100 orang tercepat ya kan. Nah kan. Oke, Albert hampir saja terperangkap oleh sosok dari seorang Andoriu. Tapi informasi yang didapatkan adalah Albert masih bisa selamat untuk menuju ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan clear di arah mid lane. Mencoba untuk buying time sedikit supaya Lotte tidak masuk dengan cepat ke arah base turret. Tapi nampaknya the best team bisa dilakukan Albert cuma clear di arah bottom lane. Biar yang hilang hanya 1, udah itu doang. Iya. Lihat laning phase di arah top dan di bottom. Setidaknya itu doang yang bisa dilakukan. Iya, biar gak triland push ya. Karena bakal repot banget. EVOS bakal kerepotan untuk ngelakuin clear-nya. Dan cuma Albert nih yang bisa ngelakuin clear itu dengan cepat. Apalagi dengan War Axe. Emblem Fighter ini dia King Kong style. Dia akan bermain dengan Steel Cable. Brave Fighters dari sosok seorang Cars menuju ke KYI agak cukup sedikit overkill sih kalau yang gue bilang. Tapi apa terkuatian gagal di depan sana Abra masuk dengan remote manipulation. Ukir terlalu dalam untuk termasuk dari tim EVOS. Kali ini kehilangan Randy lagi dan lagi. Automatic Sky Piston Machine kembali lagi menambah untuk CV Profesor Kemi. Masih dimakan gak sih tadi? Masih bermain di daerah base untuk EVOS. Ditabrak bahkan oleh Cars. Oke, Kaz di depan sana menuju ke Arcelo yang tidak memiliki berikan dan bahkan godlike for CV. 7 point kill didapatkan tanpa ada pertukaran sama sekali dan Alvar looking for white hot double kill. One last man standing di depan sana kalau Erlan tumbang. Kalau Erlan tumbang cuma ada Kaye dan Kaye nggak akan bisa berbuat banyak. Wah, melawan T5. Oke, Tefau dicatat bahkan Erlan Dede gagal. Gak ada yang bisa mendapatkan tebakan poin di game yang kedua di depan mata untuk Navi. 13.000 gold difference. Satu sama. Mulai mengejar kali ini tidak semudah itu. Tiket playoff yang sangat mahal pastinya Navi. Mereka masih punya asa memenangkan match kali ini. Wow, Granger yang unstoppable. Granger yang benar-benar tidak bisa dihentikan sama sekali. Even dengan adanya Erland ini.